Puji Tuhan, selamat sore adik-adik. Kita bersama-sama lagi beribadah pada saat ini. Adik-adik di rumah, kita tetap semangat ibadah, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita pujikan, aku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada saat ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh kembali memuji Engkau karena semua kemurahan daripada Engkau Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Adik-adik di rumah tetap semangat ya. Oke, di sini tante juga tetap semangat. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero 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 wangen. Aku
Yesus, jero banget, tresnoku ro jero banget, tresnoku ro jero banget. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget, tresnaku jero banget, tresnaku jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget, tresnoku jero banget, tresnoku jero banget. Adik-adik di rumah tetap semangat memuji Tuhan. Ayo, semua tetap bangkit berdiri. Kita mau joget untuk Tuhan. Kita selalu gandol berharap kepada Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau berjoget untuk Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Pulau amung pracaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, uripku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti, gandol Gusti. Ayo semua joget untuk Tuhan ya. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Pulau amung pracaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, uripku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya, ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, uripku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Mau amung pracaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, uripku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula
Puji Tuhan, sebentar kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kusiapkan hatiku tuh. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami menjadikan dupa yang harum di hadirat-Mu. Sudah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi kami yang ada di rumah, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan firman-Mu itu bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore anak-anak sekolah minggu GPD Cabang Bakung. Apa kabarnya kalian sore hari ini? Ya, jadi harapan tante kalian semua ada dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti sekolah minggu ya. Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini kita akan belajar bagaimana pentingnya menjaga hati kita agar jangan dikuasai dengan apa yang namanya iri hati. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya iri hati ini harus dibuang jauh-jauh dalam hidup kita. Karena iri hati ini kalau kita
simpan terlalu lama dalam hidup kita atau kita biarkan menguasai hati kita, itu akan menyebabkan kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, sebagai contoh kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya, ayat firman Tuhan ini. Ya, Tante hanya akan membacakan sore hari ini ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, pada Saul diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, ada satu peristiwa yang membuat Raja Saul pada akhirnya mulai marah, mulai jengkel, dan akhirnya mulai iri, bahkan membenci Daud. Nah, singkat cerita, peristiwa ini terjadi ketika Daud pulang mengalahkan Goliat. Nah, ketika rombongan Raja Saul bersama dengan Daud memasuki kota, ya, perempuan-perempuan yang ada di kota itu menyambut mereka dengan sorak-sorai yang begitu meriah. Ya, mereka menyerukan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, ternyata berlaksa-laksa itu masih lebih banyak dari beribu-ribu. Nah, perkataan-perkataan atau sorak-sorai dari perempuan-perempuan yang ada di kota pada waktu itu membuat Raja Saul menjadi marah, dia jengkel. Nah, Raja Saul merasa begini, saya ini sebagai seorang raja, kenapa yang dipuji lebih tinggi adalah Daud? Nah, akhirnya hari berganti hari karena perasaan marah, perasaan jengkel, iri hati dibiarkan Raja Saul ada di dalam hatinya. Iblis membuat Raja Saul ya melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nah, Raja Saul berbuat sesuatu yang akan mencelakai Daud. Tetapi puji Tuhan, karena perlindungan daripada Tuhan, Raja Saul tidak berhasil mencelakai Daud. Ya, Raja Saul tidak berhasil untuk membunuh Daud, karena Tuhan dengan kuasanya melindungi Daud dari perbuatan yang dilakukan oleh Raja Saul. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ya, adik-adik sudah lihat tadi seperti yang Tante sudah ceritakan. Nah, akibat dari iri hati yang disimpan berlarut-larut di dalam kehidupan Raja Saul akhirnya berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa tadi di awal Tante katakan kita harus menjaga hati kita supaya jangan sampai dikuasai dengan apa yang namanya iri hati. Karena kalau kita biarkan itu terus ada di dalam hidup kita, jangan sampai kita menjadi berakhir seperti Raja Saul yang berbuat sesuatu yang mengerikan. Ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan adik-adik di rumah, di sekolah, hati-hati ya, jangan sampai iri hati itu terus ada di dalam kehidupan adik-adik. Misalnya saja di dalam keluarga. Nah, yang paling dekat saja di dalam keluarga itu misalnya ada kakak yang punya adik yang masih kecil, dan ya banyak Tante lihat kakak-kakak yang misalnya orang tuanya lebih memberikan perhatian kepada adik-adiknya dan mulai berkata-kata begini, mama lebih sayang ini, mama lebih sayang adik, lebih perhatian adik, dan lain sebagainya. Dan kemudian pada satu saat ketika mungkin disuruh orang tua untuk menjaga adik atau merawat adik, memberikan adik sesuatu, kita malah menolak dan berkata, kan mama lebih sayang dia, mama kan lebih perhatian dengan dia, jadi jangan suruh-suruh saya untuk menjaga adik dan melakukan sesuatu untuk adik. Nah kita lihat ternyata kalau kita biarkan iri hati itu ada dalam hidup kita, akhirnya akan merubah sifat kita yang baik menjadi jahat. Nah, makanya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
harus hati-hati, jangan sampai iri hati itu menguasai hidup kita. Ya, memang mungkin pernah adik-adik iri hati terhadap sesuatu, kepada keluarga mungkin, kepada teman, kepada adik. Tetapi jangan sampai itu terus-terusan ada dalam hati kita ya, karena ternyata itu tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nah, di Amsal juga berkata, di Amsal pasalnya yang ke-14 ya. Mari buka di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-30 ya. Firman Tuhan katakan di sana, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, lebih parah lagi ya, ternyata iri hati itu juga selain merubah sikap kita menjadi jahat, ternyata juga berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Ya, firman Tuhan katakan bahwa iri hati bisa membusukkan tulang. Nah, mungkin Tante tidak jelaskan panjang lebar, adik-adik pasti sudah mengerti apa yang namanya membusukkan tulang. Berarti kita tidak membuat kita jadi tidak sehat. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada yang berkata, oh, memang gampang sih Tante bilang jangan iri hati, tetapi untuk melakukannya sulit loh teh. Nah, tapi kita harus berdoa ya, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus mampukan kita. Nah, kalau iblis sudah mulai berbisik dalam hati kita, kamu harus iri, tidak boleh terima kalau diperlakukan seperti itu. Kalau dibeda-bedakan dari teman, dibeda-bedakan dari adik, dibeda-bedakan dari keluarga, kamu harus iri hati dan lain sebagainya. Kamu harus balas dia begini karena dia melakukan sesuatu yang membuat dia dipuji lebih daripada kamu. Kamu harus membalas dia demikian. Adik-adik harus berusaha untuk menenangkan diri, minta kepada Tuhan, berdoa supaya jangan hati kita dikuasai dengan apa yang namanya iri hati. Dan satu hal yang paling penting ya, yang terakhir mari kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan yang paling penting ternyata adik-adik, ini iri hati ada di dalam daftar dari keinginan-keinginan daging yang membuat seseorang tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Adik-adik tentunya tidak mau kan kalau tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi mulai saat ini ya, meskipun masih kecil ya, kita mulai belajar untuk menjaga hati kita agar supaya jangan dikuasai dengan apa yang namanya iri hati. Ya, puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dah.